saat dunia Arab bergetar oleh turunnya wahyu pertama di sebuah gua sunyi bernama Hira. Ribuan kilometer ke timur, sebuah pulau besar terbentang hijau di Khatulistiwa. Pulau itu kelak akan kita kenal sebagai Jawa. Di sini tidak ada padang pasir, tidak ada kafilah unta, tidak terdengar lantunan ayat suci. Yang ada hanyalah hutan tropis yang bernafas, gunung berapi yang berdiri megah seperti penjaga purba, dan laut luas yang mengelilinginya. Pagi di Jawa kala itu dimulai dengan kabut. Kabut turun perlahan dari lereng gunung, menyusup ke sela pepohonan raksasa, membasahi dedaunan, dan menyelimuti desa-desa kecil yang terbuat dari bambu dan kayu. Suara ayam hutan berkokok, burung-burung tropis bersahutan, dan sungai mengalir tenang membawa lumpur subur dari gunung ke dataran rendah. Manusia Jawa hidup sangat dekat dengan alam. Mereka menanam padi di sawah sederhana, berburu di hutan, dan menangkap ikan di sungai. Mereka memaknai alam bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai kekuatan agung yang harus dihormati. Di saat yang bersamaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara kaum Quraisy, menyerukan tauhid di tengah penolakan dan cemoohan. Sementara itu, orang-orang Jawa memandang gunung sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Mereka percaya bahwa setiap pohon besar memiliki penunggu, setiap mata air memiliki jiwa, dan setiap letusan gunung adalah pesan dari dunia yang tak terlihat. Malam di Jawa datang tanpa cahaya lampu. Hanya api unggun kecil yang berkelip. Langit dipenuhi bintang yang begitu terang, seolah jarak antara manusia dan angkasa sangat dekat. Di malam-malam seperti itulah kisah-kisah leluhur diceritakan dari mulut ke mulut tentang asal-usul desa, tentang roh penjaga sawah, dan tentang raja-raja lama yang setengah manusia setengah legenda. Sementara itu, jauh di barat, Rasulullah membangun sebuah masyarakat baru di Madinah. Masyarakat yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan ketundukan hanya kepada satu Tuhan. Di Jawa, konsep Tuhan masih berlapis-lapis. Pengaruh Hindu dan Buddha telah sampai ke pulau ini, dibawa oleh angin laut dan layar perahu para pedagang. Mereka membawa kitab suci, mantra, dan simbol-simbol kosmis. Namun ajaran baru itu tidak menghapus kepercayaan lama. Ia justru berpadu, membentuk sebuah keyakinan khas Jawa yang unik dan sinkretis. Pada masa itu, Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat masih dikenang lewat proses batu yang dingin dan bisu. Di Jawa Tengah, benih-benih kekuasaan Kalingga mulai tumbuh. Belum ada candi megah seperti Borobudur, namun gagasan tentang kesucian ruang dan keseimbangan kosmos telah hidup dalam pikiran manusia Jawa. Di pesisir utara, pelabuhan-pelabuhan kecil mulai berdenyut pelan. Perahu kayu berlabuh membawa kain, manik-manik, logam, dan rempah-rempah. Para pedagang berbicara dalam berbagai bahasa. Ada dari India, Melayu, dan Tionghoa. Jawa bukanlah pulau yang terasing. Ia adalah simpul sunyi dalam jaringan perdagangan dunia kala itu. Namun, tentang seorang nabi di Arab, hampir tidak ada yang tahu. Nama Muhammad SAW belum pernah disebut di pelataran desa-desa Jawa. Belum ada kata Islam. Belum ada azan yang memecah keheningan pagi. Dua dunia ini berjalan sejajar dalam waktu yang sama. Satu dunia sedang dibentuk oleh wahyu dari langit, sementara dunia yang lain masih dibentuk oleh alam dan tradisi ribuan tahun. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi dan para sahabatnya mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, Jawa tetap berjalan dalam ritmenya sendiri. Padi tetap ditanam, ritual tetap dijalankan, dan gunung tetap disucikan. Namun, sejarah tidak pernah diam. Berabad-abad setelah masa itu, angin yang sama
yang pernah membawa para pedagang Hindu-Buddha, kelak akan membawa para pedagang Muslim. Mereka tidak datang sebagai penakluk, mereka tidak datang sebagai pemaksa, mereka datang sebagai tamu yang membawa akhlak mulia, kejujuran dalam berdagang, dan ajaran tauhid. Islam akan tiba di Jawa bukan dengan dentang perang, tetapi dengan senyuman di pasar, dengan keadilan dalam timbangan, dan dengan ketenangan dalam doa. Dan masyarakat Jawa yang sejak awal terbiasa mencari makna di balik alam akan menemukan sebuah resonansi dalam ajaran yang mengajarkan tentang satu Tuhan, namun tetap menghargai kearifan lokal. Maka, ketika kita menengok kembali ke abad ke-7, ke masa Rasulullah, kita tidak hanya melihat dua tempat yang berjauhan, kita melihat dua jalan sejarah yang berjalan sendiri-sendiri, namun pada akhirnya ditakdirkan untuk bertemu. Di Jawa yang hijau dan sunyi itu, masa depan sedang menunggu. Diam, sabar, seperti tanah subur yang belum ditanami, namun telah menyimpan kesuburan yang luar biasa. Dan waktu, perlahan tapi pasti, akan mempertemukan keduanya dalam sebuah babak sejarah baru yang menakjubkan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.